Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang. Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Doa dan harapan saya teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus memang Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kematian dan kebangkitannya menggemparkan dunia. Dari ribuan tahun yang lalu sampai saat ini masih diperbincangkan. Luar biasa kan teman-teman? Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini ada seorang ustadz yang saya tidak tahu namanya. Dia mencoba membahas kematian dan kebangkitan Yesus di dalam masjid. Dan dia mencari-cari kesalahan isi Alkitab yang mencatat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah teman-teman, ustadz ini mengutip Injil Matius dan dia juga menuduh bahwasanya kematian Yesus itu tidak valid. Peristiwa itu tidak benar-benar terjadi, kata ustadz ini. Dia bilang, kalau memang benar-benar terjadi, pasti tercatat di dalam semua Injil. Padahal teman-teman, di Injil yang lain juga ada mencatat kok. Contohnya Injil Yohanes, kan ada. Ustadz, kalau mau menuduh itu, baca-baca dulu Alkitab ya, teliti dulu. Nanti ujung-ujungnya ya begini, malu sendiri kan. Tapi ya nggak apa-apa, kami berterima kasih buat Ustadz ya, karena sudah memberitakan Injil dalam Injil. Semoga banyak yang menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi begini teman-teman, apa yang dituduhkan Ustadz ini dalam ayat ini, ternyata ayat ini menjawab tuntas, membungkam Ustadz ini sendiri teman-teman. Ustadz ini sebenarnya terjebak dengan tuduhannya. Yuk teman-teman, kita simak saja dulu videonya yang ada berikut. Share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil. Tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, bentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian
bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua, atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus. Tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Ini kan berarti pilih-pilih begini. Iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Ya teman-teman, itulah dia cuplikan videonya. Jadi Ustadz ini mencoba membahas isi Alkitab di dalam masjid. Mencoba menuduh bahwa Yesus itu benar-benar tidak bangkit. Tetapi buktinya, ayat yang dia kutip malah membungkam Ustadz ini sendiri. Mempermalukan Ustadz ini sendiri. Ya, karena selama ini mereka menuduh bahwa Yesus itu diserupakan. Bukan mati disalib. Tetapi fakta ini membuktikan bahwa Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Terjadi gempa bumi yang besar-besaran, yang dahsyat. Terbukti, malaikat itu juga mengatakan dan mengakui bahwa Yesus telah bangkit di hari yang ketiga. Terbukti, malaikat itu juga mengatakan dan mengakui bahwa Yesus telah bangkit di hari yang ketiga. Luar biasa kan? Sesuai dengan janjinya semasa dia hidup, dia pasti bangkit. Jadi pesan saya Pak Ustadz, banyak-banyaklah belajar Alkitab, banyak-banyaklah baca Alkitab. Saya percaya, kalau Bapak sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, siang dan malam, saya yakin, pasti Bapak menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau Bapak mau mencari kesalahan di dalam Alkitab, tidak satu ayat pun Bapak menemukan. Ya, contohnya ayat yang Bapak Ustadz bahas tadi, malah Bapak terjebak sendiri, ya kan? Menjawab tuntas tuduhan-tuduhan yang selama ini kalian mengatakan Yesus itu tidak mati disalib kok, tetapi dia diserupakan. Nah, itu ayat sangat jelas kan? Oke teman-teman, ini tanggapan singkat dari saya, dan bagaimana tanggapan teman-teman sekalian? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, agar saudara kita yang menyaksikan video ini membaca komentar kalian dan boleh jadi biarkan. Terima kasih. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.